dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk Assalamualaikum akhiratnya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min adzabi yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi hatta atahu al-yaqin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitab Allah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kembali Allah pertemukan kita dalam majlis ini. Setelah kita melaksanakan ibadah fardu subuh, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kebaikan, rahmat, ketenangan, kasih sayang, keberkahan kepada kita semuanya. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, keturunannya, dan seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka, serta kepada siapapun dari umat ini yang mengikuti sunnahnya, kemudian mempelajari agamanya serta istiqamah di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk orang tua kita, ibu bapa kita yang telah mendidik kita, membesarkan kita, yang telah berkorban demi kebaikan kita. Semoga seluruh kebaikan pengorbanan mereka Allah terima dan Allah jadikan dalam catatan kebaikan mereka, serta Allah berikan tempat yang mulia di sisinya. Serta kepada para guru kita, para pendidik kita, dan kepada para masyayikh kita yang senantiasa memberikan ilmunya kepada kita serta bimbingan. Kita memohon dan meminta kepada Allah agar Allah muliakan mereka, Allah berkahi anak keturunan mereka, serta Allah jadikan posisi dan tempat yang paling tinggi di sisinya nanti. Ikhwafillah, masuk pada halaman yang ke-260 dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dalam dalil yang kedua, bab yang ke-32, ya, tentang rasa takut, ya, rasa takut yang boleh dan rasa takut yang dilarang di dalam agama kita. Di sini muallif kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 10 dengan mengatakan wa qawlihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi, dan ada di antara manusia, may yaqulu amanna billah, ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza udhiya fillahi, namun apabila dia disakiti, ya, di jalan Allah Azza wa Jalla, di dalam berimannya dia kepada Allah, dia dianiaya, disakiti, diuji, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia menjadikan ujian manusia itu seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya memberikan potongan ayat ini dalam kitab tersebut. Namun
Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam penjelasan ayat ini, wa tamamul ayat, disempurnakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa ayat ini sempurnanya adalah wala in jaa nasrum min rabbik, kalau datang pertolongan dari Tuhanmu, illa yaqulunna inna kunna ma'akum, kami bersama kalian, kami orang-orang yang ikut bersama kalian. Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang ada di hati al-alimin di sini adalah siapapun dari alam ini dan orang-orang yang ada di dunia ini, siapapun, tidak ada tanpa terkecuali Allah tabaraka wa taala maha mengetahui di hati orang-orang yang beriman dan hati orang-orang yang munafik. Allah tahu itu. Maka ikhwafillah, tentu ayat ini bicara tentang orang-orang yang tidak memiliki kekuatan di dalam keimanan, orang-orang yang selalu hanya bersandar kepada kekuatan sesaat, tidak memiliki kekokohan, tidak memiliki kekuatan. Keimanan mesti diuji. Siapapun yang beriman pasti diuji, tapi ujian itu mesti membuat kita kuat, tidak membuat kita lemah. Maka tentu ayat ini berbicara tentang orang-orang munafikin. Kalau mereka sedang kondisi sulit, mereka langsung putus asa, mereka lemah, tidak memiliki kekuatan. Tapi kalau Allah berikan kemenangan, kami bersama kalian, kami juga berhak untuk mendapatkan ghanimah, kami juga berhak untuk mendapatkan bagian. Hanya ini yang mereka ingat, hanya ini yang mereka imani. Tapi ketika ujian itu datang, maka dia mengatakan bahwa ini adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat makna daripada ayat ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa minan nas, di sini ay ba'dun nas. Ini min di sini litab'id, bahwa tidak semua orang, hanya sebagian orang saja yang mengatakan yang seperti ini. May yaqulu amanna billah ay yad'il imana bilisani, yang mengatakan beriman itu hanya di lisan, tidak dalam hati. Karena iman itu 3 unsur pokok yang harus ada, baru dikatakan imannya sempurna. Yang pertama apa? Diyakini di dalam hati, tertancap kuat di dalam sanubarinya. Maka ujian apapun yang menimpa, dia sadar. Yang kedua adalah diucapkan dengan lisan, dari hati yang kuat, maka terucap di lisan dia kalau dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah buah daripada hati yang kuat, yang tertancap dalam sanubarinya keimanan, kemudian diucapkan oleh lisan dia, lalu nampak buah dari amal dalam dirinya. Itu keimanan begitu. Ini tidak bisa hanya anak beriman, kita beriman, kita mengaku ini, tapi hanya di lisan. Bukan sempurna iman itu. Tidak sempurna iman yang seperti ini. Maka disinilah may yaqul, yang berkata, yadda'il imana bilisanihi, yang hanya mengatakan beriman secara lisan saja. Lalu Allah katakan fa idza udhiya fillahi, udhi ay li ajlillahi jalla wa ala, disakiti, di fitnah, kemudian dicaci maki, kemudian di persekusi dan semacam. Ujian kita di dalam dakwah ini beda-beda. Ujian orang dalam keimanan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan. Maka kalau para ustadz, ujiannya juga dari para ustadz. Kalau ujiannya, kalau dia seorang misalnya para pedagang, bahkan ujian juga terkadang dari para pedagang dan sebaiknya. Maka ujian kita bertingkat-tingkat. Tapi yakinlah ketika kita diuji di jalan Allah, karena kita kokoh di atas keimanan. Contoh, orang yang teguh di atas sunnah, yang menjalankan sunnah Nabi SAW, ujiannya ada tidak? Ada. Macam-macam antum dikatakan gitu ya. Ketika misalnya antum menjaga salat berjamaah, misalnya ada saja ungkapan orang. Atau ketika antum misalnya menjaga
jenggot yang merupakan bagian dari sunnah, ada saja ungkapan negatif. Atau ketika kita berusaha tidak isbal, ada saja ungkapan negatif. Ya. Macam-macam. Ujian itu akan terus ada sesuai dengan kadar kita. Bahkan ketika orang mendakwahkan dakwatut tauhid, ya, mengajak orang memurnikan akidah kepada Allah Azza wa Jalla, memurnikan ibadah, ya, melarang orang untuk salat, ya, di kuburan, kemudian melakukan kesyirikan, sesajenan, sesembahan selain Allah, bukan tidak ada ujiannya, sangat banyak ungkapan-ungkapan negatif. Ketika menyampaikan ayat-ayat tentang kesyirikan, kekufuran orang-orang yang melakukan ini, maka antum akan dicap orang yang selalu mentakfirkan. Atau menyampaikan hadis Nabi SAW tentang larangan-larangan yang merupakan bagian dari kesyirikan, kita akan dikatakan, ya, sangat mudah mengkafirkan orang, macam-macam. Nah, ini adalah hal yang udah biasa. Jangan sampai ketika disakiti, dicela, kemudian dihina karena kita berpegang kepada Allah di dalam agama Allah, maka ini adalah bagian proses untuk mendewasakan, meningkatkan keimanan kita. Nah, disinilah fitnatan nas maknanya azahum wa nailahum iyahu bil makruh. Ya, diuji. Ujian macam-macam. Ujian ada ucapan orang, ada kata-kata, ada sikap orang, dan ada framing negatif, ya. Kemudian ini dan itu macam-macam, ya. Ada orang yang mudah saja untuk mengatakan, ya, keburukan-keburukan. Ka'adzabillah ay ja'ala adzan nas alladhi yanaluhu bisababi tamassukihi bidini. Lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan bahwa ketika dia mendapatkan ujian dari orang, ya, yang mana sebab ujian itu adalah karena dia termasuk berpegang teguh dengan agamanya, dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia jadikan ka'adzabillah, seperti azab Allah untuk dia, alladzi yanaluhu 'ala irtidadihi an dini. Seperti itu, ya. Jadi seperti dia merasakan itu azab Allah Azza wa Jalla seperti orang yang murtad dari agamanya. Fafarra min alami adzal nas ila alami azabillahi fartadda an dini. Maka orang ini berpikir selamat dari azab manusia, berpindah kepada azab Allah yang lebih pedih, lalu dia, ya, murtad dari agamanya. Ikhwafillah, orang yang menjalankan sunnah Nabi dan menjalankan agamanya sallallahu alaihi wasallam, ya, risalah yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah luput dari ujian itu. Tidak akan pernah. Lihatlah para sahabat Nabi yang mulia ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, bagaimana ujian-ujian, bahkan, ya, seperti Ammar bin Yasir, Barmi Yasir, Bilal bin Rabah, tidak ada yang menjadikan mereka terhalang untuk bisa bahkan berpisah dari dunia ini, ya. Kemudian Suhaib Ar-Rumi, tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk berangkat hijrah. Kalau kalian harta yang kalian inginkan, saya akan tunjukkan pundi-pundi harta. Jadi mana? Saya akan kasih kalian. Karena memang itu tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla dengan ibadah hijrah yang dia lakukan. Nah, maka bagian kita akan, masing-masing kita akan mengalami itu, ya, akan merasakan, ya, bagian yang tidak sama antara kita dengan yang lain, akan ujiannya berbeda-beda. Maka ingat, itu harus membuat kita semakin kokoh kepada Allah Azza wa Jalla. Nasr min rabbik ay fathun wa ghanimah. Nah, ini kalau umat ini dapatkan kemenangan, dapatkan ghanimah, kami bersama kalian, kami bagian dari kalian, kami juga harus dapat, itu maksudnya, ya. Ini bukan begini, susah senang bersama. Orang beriman, ya, kita sama-sama berjuang, ya. Senang kita mendapatkan pertolongan, ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bukan enak disenangnya saja, yang mau enaknya aja. Ketika tidak enaknya kita berlepas, bukan itu orang beriman, ya. Bukan seperti itu kondisi orang beriman. Dia di dalam menapaki dirinya menuju kepada Allah selalu akan diuji dengan berbagai macam ujian, dan itu tanda orang beriman. Selama kita hidup di dunia, maka tidak akan pernah luput dari yang namanya ujian. Nah, ikhwafillah,
nasrun min rabbik ay fathun wa ghanimah. Ya. Inna kunna ma'akum fid din fa asyrikuna fil ghanimah. Begitu. Orang munafik ini. Ya. Kalau mendapatkan kemenangan, sudah kami sertakan kami dalam ghanimah kalian. Kami juga mendapatkan hak di sana. Kami juga harus mendapatkan bagian. Ya, seperti mana kalian mendapatkan bagian? Padahal dia nggak ngapain, gitu ya. Padahal dia tidak ngapa-ngapain. Maka ikhwafillah, ini diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla bima fi suduril alimin, di sini disebutkan bima fi qulubihim minal iman wan nifaq. Allah sangat tahu dengan kejujuran seseorang. Allah sangat tahu tentang keimanan orang beriman dan keimanan pengakuan orang-orang munafik. Allah tahu itu. Tak perlu disembunyikan. Allah Maha tahu mana yang mukmin sejati, mana yang munafik di dalam agama ini. Ya kan? Di dalam orasi-orasi ilmiahnya selalu mengatakan bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada agama, mendakwakan sunnah dan bahkan mendakwakan tauhid, dikatakan antek-antek Yahudi. Tapi terkadang dia sendiri menyalamin orang Yahudi sendiri. Di saat kaum muslimin di mana? Di saat kaum muslimin dibantai, dibunuh di sana, mana wala dan barok kita? Mana ya kecintaan kita kepada orang-orang beriman? Ya. Dengan bangga mengatakan kalau kami adalah pemuda-pemuda, orang-orang yang melanjutkan perjuangan fulan. La ilaha illallah. Maka ikhwafillah, ini kita harus ya menjadi orang-orang yang jujur di dalam keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna global dari ayat ini, di mana yukhbiru ta'ala, ya Allah mengabarkan di sini dakhili fil iman, ya, yang masuk di dalam iman bila basiratin, yang orang beriman tapi tidak memiliki ya ilmu, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki panduan. Annahu idza asabathu mihnah wa adam minal kuffar. Lihat, kalau dia diuji dengan ujian, dengan cobaan dari orang-orang kafir, ja'ala hadzal adha, dia jadikan ujian ini ya alladzi la budda an yanala ar-rusula wa atba'ahum mimman khalafahum. Ya, artinya bahwa apa-apa yang mereka dapatkan ujian dari orang kafir, maka ujian ini juga harus ya diperoleh oleh para rasul, oleh orang pengikut-pengikutnya. Ya, mimman khalafahum, ya. Wa ja'ala dzalika fi fararihi minhu wa tarkihi as-sabab alladhi yanalahu min ajli ka'adzabillahi alladhi farra minhu al-mu'minun. Artinya di sini apa yang sudah kita sampaikan di awal tadi, ketika ujian itu datang kepada mereka, mereka jadikan ini azab. Ya, mereka jadikan ini sebagai azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lari dari ujian itu. Ya. Fafarra min alami azabi a'da'illahi fi tarkihi dinahu ila azabillahi fastajara min al-ramda'i bin nar. Wa idza nasarallahu jundahu wa awliya'ahu qala inni kuntu ma'akum wallahu alimum biman tawa alaihi sadruhu minan nifaq. Ini sikap yang tidak bijak bagi orang beriman. Ya, kalau susah ingin berlepas, kalau mendapatkan kemudahan, kebaikan, kemenangan ingin bagian dari mereka. Ini sifat munafik ini. Selalu ingin berlepas diri, menang sendiri, selalu ingin berada pada posisi selamat. Ikhwafillah, kita dalam masyarakat, di dalam beragama, di dalam kehidupan pasti akan menghadapi seperti ini. Ya, berani bersikap, ya berani bertanggung jawab. Ya, berani menjadi mukmin, gitu ya, maka dia akan mendapatkan ujian. Ya, ujian. Ketika kita berada dalam keimanan, maka kita akan ya mendapatkan ujian yang sangat berbeda-beda. Maka jangan ingin berlepas dari ujian sesaat, ya, mendapatkan ujian yang berat. Jelas sampai di sini ya? Ingin selamat dari ujian sesaat, nggak mau nih, ingin damai aja dengan orang kafir, ingin hidup dengan mereka, ingin pokoknya dengan mereka, sehingga kita selamat dari ujian mereka.
Mana mau selamat sementara di dunia, kemudian kita nanti diazab selama-lamanya. Orang beriman tidak bisa seperti ini. Dalam Islam sudah jelas, akidah kita mengajarkan tentang tidak ada yang namanya toleransi dalam urusan akidah agama, tidak ada. Tapi hidup damai dengan orang secara manusia iya. Tapi kalau kita menjual akidah kita, kemudian jelas-jelas ini orang-orang munafik, orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang menjadi benalu di dalam Islam, dalam agama ini musuh kita. Kenapa kita harus datang? Kenapa harus kita menyalami dia? Kenapa kita harus duduk damai dengan dia? Ini memang harus dipahami baik-baik bahwa kita bukan orang yang hina, kita bukan orang pengemis, kita mukmin penuh izzah. Mukmin ini penuh dengan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwafillah. Tapi sebaliknya ketika dia mendapatkan kebaikan umat ini, maka dia akan mengatakan, saya berada dengan kalian, saya bagian dari kalian, dan saya harus mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Ya. Ikhwafillah, munasabatul ayat lil bab annaha afadat anna al-khawfa minan nas. Ini ayat ini masih dalam pembahasan khauf ya. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa al-khawfa minan nas, takut kepada manusia dari manusia, ayanaluhu bima yaqrahu bisababil iman billahi min jumlatil khawfi min ghairillahil al-mustalzim li dha'fil iman. Takut kepada ujian orang karena antum beriman, berpegang teguh dengan agama dan sunnahnya, maka ini adalah takut yang menunjukkan lemahnya iman. Jelas ya? Jadi kalau misalnya kita istiqamah di atas sunnah, di atas agama ini, banyak ungkapan orang, celaan orang, banyak bahasanya kalimat-kalimat framing negatif untuk enggak apa-apa. Karena itu juga bagian dari konsekuensi yang akan diterima. Ya. Maka ketika takut berpegang teguh dengan sunnah, kemudian orang akan mencelah, maka kemudian kita tidak mau melakukan itu, tidak mau berpegang teguh dengan sunnah itu, maka ini menunjukkan lemahnya iman. Ma yustafadu minal ayati, apa yang bisa kita ambil dari ayat, annal khawfa min adan nasi bisababil iman khawfun min ghairillah. Termasuk takut dari celaan orang disebab keimanan kita, maka termasuk takut min ghairillah, takut bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini takut yang dilarang, yang tidak boleh. Ini takut yang dilarang. Wujubun as-sabr 'alal adha fi sabilillah, wajib sabar di atas ujian yang diterima, yang didapatkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, dana'atu himmatil munafikin, rendah dan hinanya semangat dan cita-cita orang-orang munafik. Orang munafik itu ingin menang dan dapat selamat saja, tidak mau sakit bersama orang-orang beriman, tidak mau mendapatkan kesulitan di saat kesulitan itu hadir di tengah-tengah orang-orang beriman. Yang keempat, itsbatu ilmillahi ta'ala, menetapkan ilmu Allah Azza wa Jalla yang tanpa ada batas, mengetahui dalam hati dan niat seseorang. Siapapun pasti Allah tahu niatnya seperti apa, tujuannya seperti apa, bahkan bukan hanya dalam kebaikan. Maka luruskan hati kita, niat kita, karena Allah Maha tahu. Karena niat yang baik akan mengarahkan, menghasilkan amal yang baik, dan niat yang mulia akan melahirkan kemuliaan dalam diri kita. Maka ikhwafillah, ayat ini masih dalam pembahasan tentang takut yang tidak terpuji dalam agama kita. Takut yang seperti ini tidak boleh. Kalau antum mendakwakan tauhid, misalnya sudah tahu, kita kan sudah tahu tahlilan ini dan itu adalah sesuatu yang dibenci, tapi kita sudah terlanjur di masyarakat begini, takut kita nanti dicela orang. Ini takut tidak boleh. Kalau al-haq itu sudah antum tahu, ajarkan kepada orang, sampaikan kepada orang, walaupun semua orang benci kepada kita. Ini maknanya. Dalam Islam, mendakwakan tauhid itu akan banyak ujian, pasti. Mungkin dari keluarga sendiri. Mendakwakan sunnah, itu ujiannya bukan sedikit. Belum lagi orang di luar sana. Kita sendiri di dalam keluarga kita, internal kita saja, ujiannya macam-macam. Maka jangan takut itu.
ya, karena memang pasti akan mendapatkan ujiannya, dan jangan ditinggalkan dakwah itu, karena itu adalah sesuatu yang salah jika ditinggalkan. Ya, kalau kita ya takut dia dikata-katai manusia karena kita mendakwakan al-haq, maka ini adalah tanda lembahnya iman. Allah Ta'ala alam shawab. Berjuanglah terus di dalam agama ini, sampaikan al-haq, ya, walaupun ujiannya sangat berat dan tantangannya sangat kuat ya untuk dihadapi, tapi yakinlah Allah akan menolong kita dan menguatkan kita. Allah Ta'ala alam shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara